Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini kami ingin berdiskusi mengenai trigonometri. Tetapi sebelum masuk ke hasil diskusi kita, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Baik, nama saya Miftahul Ulum, biasa dipanggil Ulum dari kelas TRK 1A. Dan saya Husnul Ibad, kelas TRK 1A, biasa dipanggil Ibad. Nama saya Ageng Maulana Musid, biasa dipanggil Ageng, dari kelas TRK 1A juga. Karena kita sudah memperkenalkan diri, jadi kita akan langsung menyampaikan hasil diskusi dari kita bertiga. Apa itu trigonometri? Trigonometri itu ilmu matematika tentang segitiga, khususnya hubungan sudut dan panjang sisi. Kata trigonometri sendiri berasal dari bahasa Yunani. Trigon artinya segitiga, dan metron artinya pengukuran. Trigonometri nggak cuma soal rumus sinus, kosinus, dan tangen, tapi juga cara menghitung segala sesuatu yang bentuknya segitiga. Dari segitiga biasa sampai segitiga di bidang miring. Menurut Wikipedia, trigonometri dari bahasa Yunani. Trigonon berarti 3 sudut dan metron mengukur. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Bidang ini muncul di masa Helenistik pada abad ketiga sebelum Masehi dari penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi. Trigonometri mudah dikaitkan dalam bidang segitiga siku-siku dengan hasil jumlah besar kedua sudut lancip sama dengan besar sudut siku-siku. Peranan untuk selain segitiga siku-siku juga ada. Sejak segitiga yang bukan siku-siku dapat dibagi menjadi 2 segitiga siku-siku, banyak masalah yang dapat diatasi dengan penghitungan segitiga siku-siku. Karena itu, sebagian besar penggunaan trigonometri berhubungan dengan segitiga siku-siku. Satu pengecualian untuk spherical trigonometry, yakni pelajaran trigonometri dalam sphere atau permukaan dari curvature relatif positif dalam elips geometri, bagian yang berperan dalam menemukan astronomi dan navigasi. Trigonometri dalam curvature negatif merupakan bagian dari geometri hiperbola. Manfaat trigonometri di kehidupan nyata. Trigonometri dipakai untuk hal penting seperti navigasi kapal, navigasi pesawat terbang, dan pembuatan peta. Misalnya kalau pilot harus menemukan arah pesawat agar aman di rute tertentu, mereka pakai trigonometri buat menentukan sudut dan lintasan, bahkan buat arsitek. Trigonometri sangat krusial dan mendesain rumah, jembatan, atau gedung tinggi agar sudut-sudutnya pas dan bangunannya kuat. Manfaat trigonometri dalam kehidupan nyata menurut byju's.com. Trigonometri mungkin tidak memiliki aplikasi langsung dalam memecahkan masalah praktis, tetapi digunakan di berbagai bidang. Misalnya, trigonometri digunakan dalam pengembangan musik komputer. Seperti yang Anda ketahui, suara merambat dalam bentuk gelombang dan pola gelombang ini melalui fungsi sinus atau kosinus untuk pengembangan musik komputer. Baik, yang ketiga, apa sih penerapan trigonometri dalam kehidupan nyata? Jadi, bisa kita ambil contoh dalam bidang konstruksi. Saat kita membuat tangga atau atap miring, nah disitulah kita membutuhkan trigonometri. Untuk apa? Untuk menentukan sudut yang sesuai agar nyaman dan aman. Nah, selain itu, dalam dunia teknologi, trigonometri dipakai membuat pemrograman grafis, contoh untuk membuat animasi, dan juga game atau aplikasi. Posisi objek dan sudut pandang dihitung memakai trigonometri. Selain itu, di bidang astronomi, trigonometri membantu ilmuwan menentukan jarak planet dan bintang. Bahkan trigonometri ada di alat kesehatan, seperti menentukan posisi sinar X di radiologi. Menurut scholacis.com, mendengar istilah trigonometri, mungkin sebagian siswa sudah merasa pusing karena kesulitan menghitungnya. Namun sebenarnya ada banyak penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari yang sangat penting.
Salah satu contoh dari penerapan trigonometri adalah astronomi. Sejak zaman dahulu, manusia sudah terpesona dengan misteri tata surya. Para astronom menggunakan trigonometri untuk menghitung jarak bintang dan planet dari bumi. Bahkan sampai hari ini, ilmuwan NASA mengandalkan trigonometri untuk merancang dan meluncurkan pesawat ruang angkasa. Tanpa trigonometri, manusia mungkin belum bisa sampai ke bulan. Baik, penutup dari kami yaitu bisa diambil kesimpulan bahwasannya trigonometri nggak harus dibikin pusing. Ilmu ini benar-benar berguna dari ilmu rekayasa, arsitektur, teknologi, sampai di kehidupan sehari-hari. Bahkan buat mengukur tinggi pohon tanpa harus naik ke atas. Semoga sekarang kalian lebih ngerti dan tertarik sama trigonometri. Sekian video diskusi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih juga yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Tamatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Ngomong ora? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat teknologi manfaat trigonometri di kehidupan nyata. Posisi objek dan sudut miring. Sekian video diskusi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih juga yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ngerekam, Jo.